Oke guys, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel YouTube kami. Karena dengan mengklik tombol subscribe, kalian telah mendukung konten kami untuk membuat video-video yang gak kalah seru dan gak kalah menarik. Dan ingat, subscribe itu gak bikin kalian rugi guys. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku kelas 11 yang sama-sama saya cintai, insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang bab taubat, seperti mana dalam kitab Riyadhus Shalihin. Taubat berasal dari kata tabayatubu taubatan, artinya tabayatubu artinya kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelum hal tersebut kita melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ulama, adapun dalam kitab ini berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Adapun taubat itu hukumnya wajib bagi siapa orang yang beragama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yaitu wajib dari setiap orang yang melakukan perbuatan berbagai macam dosa. Kemudian ulama juga menerangkan hal tersebut yang berhubungan dengan hak anak Adam, yaitu manusia, apabila selama apa yang kita lakukan dengan manusia tersebut, yaitu para hamba-hamba Allah, kita melakukan perbuatan dosa yang kategorinya hablum minan nas, seperti kita mencaci maki kepadanya, atau kita mengambil barang-barangnya, atau hal apapun. Yang kedua yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu hablum minallah. Adapun yang berhubungan dengan hablum minallah, menurut ulama, fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami. Jika memang maksiat dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ketergantungan dengan hak anak Adam di haqqi adami, falaha thalathatu syurutin, maka menurut ulama ada 3 persyaratannya. Ahaduha, adapun yang pertama di antara 3 persyaratan tersebut, ayyuli'a adil ma'siyati, hendaklah hamba Allah yang melakukan pertobatan tersebut mencukupkan diri untuk tidak melakukan perbuatan maksiat lagi. Kemudian yang kedua persyaratannya, watani ayandama ala fi'liha, hendaklah orang anak Adam, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan-perbuatan yang dia melakukan, perbuatan yang masa lalu yang berhubungan dengan maksiat. Wazal itu adapun yang ketiga, ayazina, hendaklah seorang anak Adam, yaitu hamba Allah, mentekadkan diri alla ya'uda ilaiha, untuk tidak kembali di jalan yang lalu yang berbau dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala abadan, selama-lamanya. Fa in fuqida ahadu thalathah lam tasih taubatuh. Tetapi menurut para ulama mengatakan, jika memang salah satu di antara 3 persyaratan tersebut kita gugurkan atau kita tidak terpenuhi, lam tasihha taubatuhu, maka hukumnya tidak sah di dalam taubat tersebut. Kemudian kedua, in kana ma'siyatu tata'allaqu bi adami, jika memang yang berhubungan dengan hak anak Adam sesama manusia, yaitu hablum minan nas, fasyartuha arba'atun, di antara 3 tersebut
yang tadi saya sebutkan, maka ditambahkan lagi menjadi satu persyaratan, maka menjadi arba'atu, 4 persyaratan. Wa ibraka min haqqi sahibiha, yaitu kalau bahasa sekarang mempasrahkan diri dengan hak anak Adam, yaitu manusia jika memang di antara barang-barangnya yang dulu kita pernah ambil atau hal apapun dengan produk kezaliman seperti baikan, kemalan, seperti harta, au nahwahu, atau contoh daripada harta tersebut yang kita dolimi, raddahu, maka dikembalikannya barang tersebut seperti apa yang kita lakukan dulu, yang kita mencuri tersebut. Wa in kana hadakati wa nahwu makanahu mimma awtala, jika memang yang berurusan dengan menjelek-menjelekkan harga diri atau hal apapun, maka cukup dengan talaba'ahu, meminta kemaafan kepada orang tersebut. Wa in kana ghibatan istahillahu minha, jika memang yang berhubungan dengan ghibah, mencemaraikan nama, kejelekan orang, istahillahu, maka minta kehalalannya. Wa yajibu ayatuba min jami'id dunubi, maka bertobat itu hukumnya wajib bagi siapa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu, jika memang taubat tersebut hanya dilakukannya semaksimal hal tersebut, maka menurut orang-orang yang lain juga, yaitu ahlul ilm, cukup sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah secara keseluruhan, jangan setengah-setengah atau seperapat melakukan perbuatan tobat. Wahai orang-orang yang beriman, jika memang kamu benar-benar mau menjadikan diri kamu orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada orang-orang yang beriman, jika kamu beruntung dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kamu sekalian. Kembalilah di jalan Allah dengan sepenuh hati kamu. Sungguh sangat cantik Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada orang-orang yang beriman. Tidak terlalu berat atau tidak terlalu hal apapun, cukup yang Allah Subhanahu wa taala ajak di sini, itu tubu ilallah, sungguh sangat cantik. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Meminta ampunlah kamu sekalian, istaghfiru rabbakum, kepada Tuhan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sudah meminta ampun kepada Allah, tsumma tubu ilaihi, kembalilah di jalan Allah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil lagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan sungguh sangat cantik atau sangat indah, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Tubu ilallah, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, kembalilah kamu sekalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebelum mengajak kepada kita atau kepada para sahabat tabi'in atau semuanya umat, beliau mau mencontohkan kepada diri pribadi beliau dulu, seperti mana hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Hurairah telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi aktsara min 70 marratan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersumpah demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar meminta ampun kepada Allah dan benar-benar aku kembali di jalan Allah bertobat di dalam satu hari aktsara lebih banyak min sab'ina marratan, 70 lebih. Sungguh sangat luar biasa. Orang yang sangat suci saja beliau, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beristighfar dan bertobat kepada Allah di dalam satu hari 70 kali lebih. Bagaimana dengan kita? Ini adalah pengajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kamu merasa bosan di dalam hal apapun. Jika memang hal tersebut ada di dalam diri kita, mengajarkan segala sesuatu yang penuh dengan maksiat, maka maksiat tersebut dihancurkan dengan hal-hal yang penuh dengan amal soleh. Intinya, janganlah kita ini berputus asa dari rahmatnya Allah untuk kembali di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma itu juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda itu 70 kali lebih. Tapi di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Wa'anil A'zi bin Yasar bin Mazani radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Wahai manusia, kembalilah kamu sekalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruh, mintalah ampun kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu fili, bahwa sesungguhnya aku ini bertaubat kembali di jalan Allah di dalam satu hari 100 kali. Luar biasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh suri tauladan yang sungguh sangat luar biasa. Di dalam pelajaran ini kita mengambil hikmahnya. Janganlah kita pernah merasa bosan untuk kembali dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Beliau sendiri orang yang sangat suci, bertaubat 100 kali lebih. Bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan berkat hikmah di dalam pelajaran ini supaya senantiasa kita kembali jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat dan taufiknya untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa sempatkan diri Anda untuk mensubscribe channel YouTube dari kami. Lalu nyalakan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terupdate dari channel YouTube kami. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.